setia. Kau Allah yang menyertai kami dalam segala suka dan duka, di dalam segala hal yang kami hadapi hari-hari ini. Engkau Bapa yang baik yang mendengarkan doa kami. Kalau kami bisa setia, kalau kami hari ini mau mengikutimu, karena anugerah-Mu yang terlebih dahulu sudah menguatkan kami dan membimbing langkah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh diberikan hati yang mau belajar dari firman-Mu, hati yang mau disegarkan oleh kebenaran dan janji-Mu, hidup yang mau dibentuk oleh tuntunan-Mu, dan hati yang nantinya makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama kami. Tuhan tolong kami butuh suara-Mu Tuhan di tengah suara-suara sumbang, di tengah suara-suara yang menakutkan. Kami sungguh butuh suara-Mu yang jelas, memberikan kami pegangan, harapan, sukacita menghadapi hari-hari ke depan. Kau tahu hamba-Mu yang berdiri ini banyak dosa, banyak kelemahan. Tuhan yang pimpin mulut bibir hamba-Mu sehingga dapat menjelaskan firman dan memberitakan Injil. Kami rindu Tuhan, berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua di hari Minggu ini ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu setelah mendengar berbagai macam berita gitu ya. Mungkin di sini sudah lagi sibuk cari emas. Karena biasa kalau ada perang gitu kan ya langsung borong emas gitu kan. Kemudian karena Selat Hormuznya ditutup, sudah mulai jangan-jangan perlu waktunya beli mobil elektrik ya gitu ya. Karena harga minyak naik gitu ya. Bapak Ibu mungkin dugaan saya karena juga mulai berseliweran di HP saya, di YouTube gitu ya. Dengan eskalasi geopolitik, wah mulailah bermacam-macam konten gitu ya. Tentang apakah ini akhir zaman, terus kita mesti gimana dan lain sebagainya. Saya bisa memahami kalau kita mungkin punya kegelisahan dan mungkin ada di sini yang sudah ancang-ancang melakukan sesuatu melihat situasi seperti ini, gitu kan? Nah tapi menurut saya pada akhirnya Bapak Ibu inilah yang saya ingin bagikan pada kita semua pada pagi hari ini. Bagaimana sih di tengah segala hal yang terjadi, gitu kan? Kita kan mesti life must go on, betul ya? Hidup kita kan akan terus berjalan, gitu kan? Kita kan bukan pemangku kepentingan, kita nggak bisa melakukan intervensi langsung kepada pihak-pihak yang paling atas. Kita kan nggak bisa telepon sama Trump misalnya, gitu kan? Kita kan nggak bisa ya langsung ngurusin yang begitu-begituan. Life must go on. Kita harus memilih, kita harus mengambil langkah, kita harus berjalan ke depan. Tapi gimana? Di tengah segala macam yang terjadi, bagaimana kita bisa bijak di tengah tekanan? Menurut saya ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat relevan. Ya. Kalau nggak ada tekanan, kalau semuanya baik-baik, kalau uang kita banyak, kalau kesehatan kita baik-baik, kalau pemerintah semua adem-adem, kalau dunia semuanya lancar, ya memilih itu gampang. Mengambil langkah itu nggak terlalu sulit lah, karena kita punya segala macam kenyamanan dan kesejahteraan. Nah sekarang, kalau semuanya penuh dengan tekanan, kalau semuanya tambah sulit, kalau semuanya makin gak bisa diprediksi, bukankah kita harus makin berhati-hati, betul ya? Bagaimana kita bisa memilih di dalam tekanan? Saya yakin Bapak Ibu di tengah situasi seperti ini, mungkin Bapak Ibu mendapatkan berbagai macam orang-orang mulai ngomong. Itu misalnya ya ada seorang suami tiba-tiba dapat tawaran investasi. Cepetan ini, cepet diambil gitu kan. Ini kalau bapak-bapak di sini dapat tawaran seperti itu, di tengah situasi seperti ini, wah langsung kan nih, wah ini nih kesempatan nih, jangan-jangan nih pintu Tuhan dibuka gitu kan ya. Mulai di pikiran bapak-bapak ada rapat darurat tingkat tinggi gitu kan. Ada banyak suara nih ya, pemangku kepentingan di rapat, suara logika berkata, analisa dulu, itu suara logika gitu kan. Suara FOMO berkata, lu cepetan ini kalau nggak diambil nanti sudah telat, ini harga khusus gitu kan. Suara trauma masa lalu berkata, kamu masih ingat dulu ya tahun 2020 kamu investasi ngawur semua ya, amblas gitu kan ya. Terus suara apa lagi Bapak Ibu, tiba-tiba tanpa diundang suara mama kita keluar, pokoknya ya pilih yang aman gitu kan ya. Suara iman juga keluar,
percaya saja, percaya saja, percaya saja. Wah, bingung gitu kan, suara gengsi juga keluar. Masa sih kita tanya sama bapaknya, wong dia sudah nawari, dia orang gereja pasti baik lah. Kalau saya nanya investasi, kalau saya nanya terus nanti saya akan merasa nggak menghormati dia, suara gengsi keluar. Wah, bapaknya bingung ya. Lalu tiba-tiba suara istri keluar. Dah, gak usah rapat panjang-panjang, tanya dulu ke anak, riset dulu seminggu. Kalau kamu masih mau investasi, silahkan pakai uangmu sendiri gitu. Langsung Bapak Ibu rapat bubar, gak usah voting, gak usah notulen, gak usah keputusan formal, karena semua suara tahu Bapak-bapak. Suara istri selalu menang gitu. Yang lainnya hancur semua ya. Nah Bapak Ibu, gimana nih gitu ya, di tengah tekanan suara siapa yang harus kita dengarkan? Bagaimana kita memilih dalam tekanan? Yuk kita sama-sama, saya ngajak kita baca dari Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai 8, Amsal adalah buku yang disebut buku hikmat. Dan di sini kita menemukan bagaimana hidup kita, marilah hidup yang mengejar hikmat. Boleh ya Bapak Ibu kita baca berganti-gantian ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-8 kita baca berganti-gantian. Saya lebih dahulu. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil orang-orangnya yang setia. Amin, amin. Bapak Ibu, Amsal 2 itu mengajari kita bahwa kita mungkin boleh punya banyak passion, mungkin kita boleh punya banyak energi dalam hidup ini, mengejar kesuksesan, mengejar kesejahteraan keluarga, mengejar kepandaian, mengejar apapun lah goal-goal kita. Amsal 2 mengingatkan kita bahwa satu hal yang penting, marilah kita punya hidup itu mengejar hikmat, mengejar hikmat. Yang tentu saja hikmat itu seperti yang kita tahu, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Jadi memang di Amsal hikmat itu bukan pengetahuan sendiri seperti kalau kita tanya ChatGPT gitu ya, atau tanya Mbah Google, bukan, tetapi selalu berkaitan dengan takut akan Tuhan. Dan di Amsal yang kedua tidak cuma diajak, ayo mari kita mengejar hikmat, tapi perhatikan dimulai dengan kata hai anakku gitu ya. Jadi ini sebuah arahan dari Bapak yang penuh hikmat, kemungkinan Salomo ya mengajarkan kepada anaknya itu. Nah, apa saja Bapak Ibu, apa saja yang dapat kita pelajari yang relevan mengenai mengejar hikmat. Khususnya kalau dari judul khotbah saya, bagaimana sih kita itu bisa memilih dengan hikmat? Apa saja sih yang kita perlu ketahui dalam perihal mengambil keputusan? Yang pertama Bapak Ibu ini, kita perlu memperhatikan hati. Memilih pilihan, mengambil keputusan di dalam tekanan, pertama-tama kita perlu peduli dengan hati kita. Saya bacakan ayat 1-2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan, maksudnya mencondongkan gitu ya, hatimu kepada kepandaian. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana si bapak bilang, nak, dengar no katanya papa. Terima. Ini seperti masih ingat ya, Maria sama Marta, Yesus datang, kemudian si Martanya sibuk, Marianya mendengarkan, duduk. Nah itu maksudnya menerima, dengar no gitu ya. Menyimpan, nggak cuma menerima tapi menyimpan. Sebetulnya Bapak Ibu beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan treasure. Jadi kayak menghargai,
melihat perintah Tuhan itu seperti harta gitu ya. Wah, ini berharga sekali gitu. Kemudian telinga memperhatikan dan tentu saja hatimu benar-benar mengarah kepada hikmat. Maka di sini Bapak Ibu kita diingatkan seperti ini. Pilihan kita, keputusan kita itu dimulai dari keterbukaan kepada firman. Dimulai dari apakah kita mau benar-benar belajar dari kebenaran firman. Ini deh. Kalau saya di sini ngomongin tentang pilihan, ngomongin tentang keputusan. Semua orang Kristen, bahkan mungkin semua mimbar gereja, pasti akan mulai dengan ini. Semua setuju ya, kalau kita mengambil keputusan harus sejalan dengan firman Tuhan. Setuju ya kan? Semua itu pasti setuju kalau ngomong gitu. Setuju ya Bapak Ibu, kalau kita mengambil lagi bingung, ada banyak pilihan, pokoknya ini harga mati, itu kan? Harus sejalan firman Tuhan. Saya yakin kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat pasti berkata amin. Setuju. Apapun pilihan saya gak boleh nabrak firman. Benar ya? Benar, sama. Tapi Bapak Ibu kita harus juga realistis. Di persimpangan jalan, di mana tekanan terasa lebih berat, di mana godaan untuk ikut dunia terasa lebih kuat. Masih maukah kita taat kepada kebenaran Tuhan? Pertanyaannya kan itu kan. Kalau semuanya baik-baik, taat itu enggak sulit sih. Tetapi saat tekanan lebih berat, saat godaan untuk ikut dunia lebih kuat, masihkah kita mau taat? Dilema yang sangat umum di dunia bisnis. Ada praktek yang sudah lumrah gitu kan. Sogok untuk mempercepat perizinan, laporan keuangan yang dirapikan, komisi tersembunyi. Teman-teman bisnis, rekan bisnis akan bilang kepada kita, uslah gak popo, kamu lakukan itu. Semua juga melakukan, kalau kamu gak mau nanti orderanmu diambil orang lain. Ini bukan masalah moral, ini masalah survival. Woy, gitu toh. Kemudian kita sebagai anak Tuhan, kita di persimpangan jalan kan? Memilih integritas dengan resiko kehilangan kontrak, kalah bersaing, atau mengikuti praktek abu-abu dengan alasan ini demi keluarga, Tuhan pasti ngerti. Ya, itu tahu biasa ya. Kita kan pasti caranya kan gitu tuh. Kita nggak mungkin aku mau dosa nanti Tuhan ampuni. Enggak lah, kita pasti gini kan. Kita pasti Tuhan, aku tahu ini abu-abu, tapi Tuhan ini demi keluargaku. Nanti anakku masih kecil, ini mau sekolah, ini mau kuliah, nanti gimana? Tuhan ngerti ya, kan gitu tuh Bapak Ibu ya. Gak gampang kan? Gampang. Atau lagi ya, Anda punya anak mau nikah, minta restu. Tapi Anda tahu, calon mantu Anda nggak seiman. Tapi anak Anda mau, seneng. Bilang, mah baik orangnya. Mah aku sudah sayang. Mah dibandingkan cowok-cowok lain yang di luar itu, wah jahat-jahat mah. Mendingan ini aja. Ini bibit unggul, meskipun nggak bibit Yesus. Gitu kan. Kita gimana sebagai orang tua? Menolak. Kita menolak, kita nggak kasih restu, hubungan anak jadi renggang, bahkan terputus. Tapi kita merestui, kita merasa mengkhianati keyakinan kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua Kristen. Persimpangan. Memilih untuk berkata jujur sama anak kita dengan kasih dan menanggung resiko bahwa mungkin hubungan kita sama anak akan ada ketegangan, atau kita memilih damai palsu. Dengan merestui sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita di sini diajarkan untuk melihat hati kita. Maka ini mungkin kalimat yang bisa saya berikan. Next slide ya. Banyak keputusan salah, bukan karena kita tidak tahu opsi, tetapi karena hati sudah menutup diri. Kalau kita jujur loh ya. Kita bukannya kurang info, kita bukannya kurang opsi. Kadang kita sudah tahu, Tuhan tuh ngomongnya gini. Tapi jujur, kita menutup hati. Misalnya, saya kalau nggak salah pernah cerita di sini juga. Itu ada tuh, suami istri bertengkar. Sudah jelas secara umum semua tahu suami lebih salah. Bukan salah semua, tapi lebih salah ya Bapak Ibu ya. Suami lebih salah. Gitu. Dia yang
andilnya lebih besar lah. Dia yang menyakiti istrinya, dia yang kasar, dia yang jahat, dia yang pokoknya jelas dia salah. Tapi gak terima. Jadi suami istri ini cari pendeta mau minta kebenaran, tanda kutip. Gitu ya. Minta kebenaran, Pak saya mau mediasi. Maka suami istri ini fiktif ya, misalnya. Ya udah kita telepon Pak Yohanes, gembala kita di Oikos, gitu kan. Kan mendengarkan Pak Yohanes dan Bu Linda gitu kan. Dimediasi, konseling pernikahan, mencoba untuk rujuk. Tetapi ternyata Pak Yohanes menyampaikan kebenaran bahwa Bapak yang salah. Bapak harus bertobat. Wah, langsung. Wah, ini memang Pak Yohanes gak pinter gitu ya. Wah, gak sesuai dengan harapan. Ya sudah. Wah, memang Oikos ini kurang pas buat saya. Pindah dia ke gereja lain. Coba mungkin kalau gereja sebelah lebih pintar pendetanya. Coba konseling lagi gitu kan. Sama pendeta gereja sebelah juga, Pak maaf ya Pak ya. Tapi ini sepertinya kasusnya Bapak yang mesti minta maaf dulu. Bapak yang bertobat. Wah marah juga Bapak Ibu. Wah ini podo aja gereja nih. Ini gak iso juga. Ini pendeta ini juga kurang pintar. Wah ini gak masuk akal. Memang kurang berempati. Udah saya pindah ke gereja lain. Saya pindah. Kalau yang Protestan gak bisa, yang Katolik aja. Gitu. Ketemu nih pastor Katolik gitu kan. Romo gini. Saya nggak tahu boleh nggak Islam gitu. Ya udah pokoknya ini demi ilustrasi Bapak Ibu ya. Wah, cerita sama Bapak Ibu hasilnya. Romonya juga bilang, Pak, maaf ya Pak ya. Tapi dalam kasus ini sepertinya Bapak harus merendahkan diri. Bapak dulu yang harus minta maaf untuk supaya pernikahan Bapak bisa lebih baik lagi. Wah, marah juga spodoi Protestan, Katolik, gak iso. Bapak Ibu yakin Bapak Ibu dia akan muter terus semua gereja di Surabaya, Sidoarjo, Gresik kalau perlu gitu ya. Sampai dia menemukan pendeta yang bilang, Bapak benar, Ibu salah. Ya kan? Mungkin cerita kita nggak ke ekstrim ini. Tetapi saya menduga Bapak Ibu paham maksud saya ya. Kadang-kadang kita itu menutup hati gitu loh. Kita itu menutup hati. Padahal sudah jelas. Atau kalimat saya seperti ini. Next slide. Bapak Ibu, mari kita pegang ini dulu. Hikmat Tuhan tidak diberikan hanya kepada orang yang ingin tahu. Hikmat Tuhan diberikan kepada orang yang siap mengikuti. As simple as that sebetulnya. Hikmat Tuhan itu diberikan kalau kita sekarang bingung. Ataupun kita sudah tanya Tuhan tapi nggak ketemu, kayak seakan-akan jawabannya itu nggak dapat. Mungkin Bapak Ibu bukan masalah info, tapi masalah hati. Paham ya? Mungkin Tuhan udah ngomong jelas. Mungkin firman-Nya udah bergema. Mungkin gereja Tuhan sudah ngomong dengan jelas. Tapi gak cocok ya. Mungkin kita berkata, Tuhan gak bisa. Ini terlalu sulit, terlalu mahal, terlalu beresiko. Ya maaf Bapak Ibu. Sehingga di sini kita diajak. Kita diajak untuk sudahkah kita punya hati yang siap mengikuti? Itu sih. Caranya gimana? Ya sama seperti kata yang di sini kan, menerima perkataan, menyimpan perintah, memperhatikan, mencondongkan hati kepada hikmat. Bapak Ibu, orang yang terbiasa menerima firman Tuhan, orang yang terbiasa menyimpannya dalam hati, akan memiliki seperti reservoir hikmat gitu ya. Yang bisa diakses ketika persimpangan datang tiba-tiba. Sehingga pada saat kita itu di tengah momen yang kritis, di tengah tekanan, kita itu nggak terlalu bingung gitu. Karena kita tahu bahwa hatiku sudah dibentuk. Tuhan, aku siap taat melewati badai di depan mata. Orang seperti ini, apakah dia akan merasakan dilema? Pasti merasakan dilema. Kayak tadi itu ya, contoh bisnis, contoh hubungan sama anak. Pasti dilematis. Tetapi karena kebenaran firman sudah berakar, akan memberikan kita harapan, jaminan, dan sukacita ketaatan. Sehingga pertanyaannya untuk poin yang pertama bagi kita semua adalah ini. Bapak Ibu dan saya, apakah kita sedang menyimpan firman atau hanya mendengar firman? Apakah kita hidup dalam ketaatan? Apakah kita masih teachable? Apakah kita masih mau diajar
Atau kita ini orang-orang yang suka cari pembenaran, bukan kebenaran. Itu ngecek hatinya di situ ya. Apakah kita hidup dalam ketaatan? Apakah kita masih mau diajar? Apakah kita sungguh-sungguh cari kebenaran atau sebetulnya hanya pembenaran? Memilih dalam tekanan dengan hikmat dimulai dari memperhatikan hati. Yang kedua, Bapak Ibu, memilih dalam hikmat menuntut pencarian aktif. Memilih dalam hikmat menuntut pencarian aktif. Saya bacakan ayat 3 sampai yang 4. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, engkau menunjukkan suaramu, ini maksudnya raise your voice kalau bahasa Inggrisnya lebih enak ya, menyuarakan gitu ya, menyuarakan kepada kepadean. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Gambarannya sangat jelas ya Bapak Ibu ya, bicara tentang seperti kita itu kayak bayi yang cari susu gitu kan. Kan nggak mungkin kan, cuman santai nunggu gitu kan. Mana susunya kok nggak datang? Nggak mungkin ya. Bayi kalau lapar pasti nangis, bikin suara, cari gitu kan. Nggak ada, bayinya cool banget gitu. Ku terdiam menunggu susuku datang, kan nggak mungkin Bapak Ibu. Bayi ya pasti dia make some noise gitu kan. Sama, ya kan? Kita juga gitu, jadi ada intensity, ada kerinduan. Kita cari hikmat di tengah tantangan, masalah, ada ketekunan, ada waktu. Kita mengejar seperti harta yang terpendam. Maksudnya apa? Kalau harta, berarti itu kita kayak punya prioritas gitu. Ini penting ini. Ini bukan sekedar asal lalu nggak bisa. Ini harus benar-benar kita memberikan waktu, tenaga, daya, repot untuk mendapatkan hikmat. Kebenaran ini Bapak Ibu menantang budaya yang kadang kita mengambil keputusan tuh impulsif gitu ya, atau instan. Tetapi firman Tuhan berkata hikmat itu nggak turun begitu saja. Hikmat harus dikejar. Dan cara kita mengejarnya atau tidak mengejarnya merupakan sebuah pilihan, sekali lagi, yang mengungkapkan hati kita. Gini Bapak Ibu, saya menduga kalau Bapak Ibu di sini ataupun saya, Bapak Ibu salah mengambil keputusan, Bapak Ibu ceroboh misalnya, menurut saya ya, kemungkinan besar bukan karena saudara bodoh. Saya ulangi ya, kalau Anda ceroboh, menurut saya, kemungkinan bukan karena Anda bodoh. Tetapi karena ini, slide selanjutnya. Kita memilih dengan ceroboh. Karena ada kekuatan tersembunyi yang mendorong kita untuk memutuskan cepat dan menghindari proses hikmat yang lambat. Ya, coba ya. Kita itu ceroboh karena ada hidden force gitu ya. Kayak ada sesuatu yang tersembunyi yang kita nggak sadari kadang. Gara-gara ini, kita tuh sudak-suduk, paham maksud saya, langsung aja ngambil keputusan tanpa kejelasan, tanpa runtutan, tanpa hikmat. Maunya cepat, menghindari proses yang lambat. Misalnya apa? Ini saya sedikit menyesuaikan dengan audiens satu jemaat umum ya. Kan rata-rata di sini sudah orang dewasa gitu ya, bahkan beberapa sudah senior, puji Tuhan. Nah biasanya kalau usia-usia Anda dan saya, kita yang sudah berkeluarga gitu ya, apalagi di sini mungkin sudah ada yang punya cucu dan lain sebagainya. Biasanya beberapa kekuatan tersembunyi, nggak semua ya, tapi menurut saya ada dua saja. Yang pertama ini Bapak Ibu, namanya bias konfirmasi. Saya jelaskan maksudnya ya. Biasa kita kalau sudah lama menghadapi segala macam gitu ya, kita tuh sudah punya sistem kepercayaan yang kokoh. Kita tuh udah tahu. Kita udah berapa 20 tahun, 30 tahun kerja, 40 tahun, ngerti lah investasi, emas, tech, apalah. Kita ngerti lah uang itu gimana, keluarga itu gimana, relasi itu gimana, iman itu gimana. Wah kita kokoh karena kita sudah berpengalaman gitu kan. Kita kokoh.
Tapi repotnya Bapak Ibu kadang-kadang kekokohan kita itu punya blind spot. Blind spotnya gini, saat keputusan terasa selaras dengan pengalaman hidup kita, kita langsung mengaktifasikan mode, aku sudah tahu, biasanya kan gini itu tuh. Dulu aku gini aman, dulu aku gini lolos, dulu aku gini sehat, dulu aku gini untung, bisa gitu tuh. Ya sudah, keputusannya gini aja. Kenapa? Karena pengalamanku begini. Ada nggak Bapak Ibu yang langsung atau minimal kecenderungannya seperti itu? Jadi kita berdoa minta petunjuk, tetapi sebenarnya bukan minta petunjuk, minta konfirmasi. Kita konsultasi, tapi konsultasi sama orang-orang yang membenarkan kita. Kita mengambil keputusan, lalu kalau misalnya ada anak kita atau cucu kita atau ada anak muda, "Pah itu salah, Pah, Mah itu salah, Mah, itu nggak sesuai dengan ilmu yang sekarang." Langsung kita bilang apa? "Alah kamu masih muda tahu apa?" Wah gitu loh. Benar apa benar Bapak Ibu? Saya sudah makan asam garam kehidupan. Benar sih, benar. Amin puji Tuhan. Tetapi maaf, kadang-kadang kalimat itu bisa menjadi perisai yang memblokir hikmat masuk. Saya ulangi ya, saya sudah makan asam garam kehidupan, saya sudah tahu semua tentang kesehatan, tentang cinta, tentang pernikahan, tentang apapun. Benar gak kalimatnya? Benar. Tetapi kalau kita gak jaga-jaga, kalimat seperti itu bisa memblokir hikmat baru masuk. Sehingga kita berhenti belajar. Ini kita perlu waspadai ya. Semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin mudah kita berhenti belajar karena kita merasa sudah tahu. Saya ulangi ya, semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin mudah kita berhenti belajar karena kita merasa, wow sudah tahu, saya sudah tahu. Itu namanya bias konfirmasi itu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ayo kalau kita ada seperti ini, kita mesti jaga-jaga. Yang kedua adalah mungkin menurut saya, bagi kita yang sudah senior, sudah berpengalaman. Kenapa kita cepat-cepat? Mungkin karena kita panik sih. Nah, coba saya jelaskan ya. Saya yakin Bapak Ibu panik kita itu beda sama paniknya anak remaja lain lah. Panik kita tuh bukan impulsif, bukan kayak, wah pengen langsung beli. Itu kan anak zaman sekarang ya, Gen Z, Gen Alpha gitu kan. Nggak bisa mengendalikan emosinya. Kita bukan seperti itu. Kita agak beda. Menurut saya paniknya orang dewasa, panik yang lebih dalam. Panik yang lebih sunyi. Karena gini, kita sadar waktu kita makin sempit. Pensiun di depan mata. Atau sedang berjalan. Tabungan terasa tambah nggak cukup. Kesehatan mulai menurun. Anak-anak masih butuh dukungan kita. Ada impian yang belum tercapai. Sehingga kita panik gitu loh. Ya kan, kayak kita merasa, wah aku umur sak gini. Aku sudah memasuki umur ke 60-an, 50-an. Belum gini. Anakku masih gini. Wah ini ada kesempatan nih. Sehingga kita ditekan dengan kalimat gini, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pernah gak Bapak Ibu ngerasa gitu ya? Kalau bukan sekarang kapan lagi, aku lo udah umur berapa gitu kan. Anakku lo kayak gini ya kan. Ada kayak gitu-gitu bisa. Tekanan membuat proses hikmat yang lambat. Itu buat kita, I don't have time. Saya gak bisa duduk, berdoa, berpikir, nguntuti semua. Gak ada waktu. Tuanya keduluan nanti gitu ya. Saya keduluan nanti sama waktu. Nah untuk orang yang lebih dewasa, panik ini bukan ledakan emosi, bukan. Tetapi kalau kita boleh akui, kecemasan yang sudah lama mengendap. Kita cemas, kita takut. Sehingga begitu ada tawaran yang menggiurkan, gitu. Nah, semoga ini nyambung sama Bapak Ibu ya. Mungkin ada di sini yang lebih, kecenderungannya lebih yang pertama tuh, bias. Gue udah tahu gitu kan. Atau kecenderungannya yang kedua, lebih kayak cemas, panik, langsung aja. Dan firman Tuhan mengajak kita untuk ayo berseru, bersuara, cari hikmat.
seperti cari perak, harta yang terpendam. Menurut saya Bapak Ibu bentuknya gimana sih? Ya kita lihat ke firman Tuhan aja lah. Mencari dengan hikmat, mungkin pertama-tama kita bisa sederhana sekali, kita bisa mencarinya dengan cara kita mendengarkan masukan orang lain. Itulah yang Amsal arahkan. Misalnya di dua ayat ini ya, next slide. Amsal 14 ayat 11 terkenal sekali. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Ayo kita mencari hikmat dengan cara apa? Kita cari masukan orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih rohani dari kita. Orang-orang yang kita percayai. Seringkali Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk memberikan kita hikmat yang kita perlukan. Karena orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi mencari hikmat buat saya pertama-tama, apalagi di tengah tekanan ya, di tengah tekanan, kita serius minta masukan orang lain sih. Jangan cuma satu sumber yang kita suka, tetapi sebisa mungkin bervariasi. Kemudian kita juga minta mencari masukan, mencari hikmat dengan mempelajari situasi. Mempelajari situasi Bapak Ibu. Yesus misalnya ya, langsung aja, dia pernah kasih contoh kehidupan sederhana, kehidupan sehari-hari, bagaimana di tengah pertimbangan-pertimbangan, di tengah situasi, kita perlu punya pertimbangan yang matang. Misalnya, di Lukas 14, Yesus pernah ngomong gini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Ya. Ajaran Yesus tuh kadang-kadang indah, keren banget, tapi juga ada yang sangat down to earth, benar ya? Sangat membumi sekali. Ini membumi sekali. Hei, kamu sudah tahu nggak situasinya? Kamu sudah mempertimbangkan nggak faktor A, B, C, D, E-nya, pro dan kontranya? Sudahkah kita mempertimbangkan dampaknya? Kalau kamu ngambil ini, kalau kamu ngambil keputusan itu, kalau kamu gituin anakmu, kamu gituin menantumu, sudah mempertimbangkan nggak dampaknya bagaimana? Kamu mungkin menang hari ini, tapi apakah kamu bisa menata relasi, whatever lah gitu ya. Kadang-kadang buat saya Bapak Ibu ya, mengenai ini ya, for me, sudahkah kita mengerti isunya? Kadang-kadang kita berantem bingung tuh nggak ngerti isu loh. Misalnya, itu ada tuh. Ini saya pakai nama-nama fiktif ya. Wah, heboh di gereja. Pak William misalnya, membuka dengan tegas. Ini sound system kita harus ganti di gereja. Saya usul beli yang baru. Ngebuk Margaret, angkat tangan. Berapa harganya? 80 juta. Buset. Itu kan, sound system 80 juta. Sekarang berapa sih sistemnya? Macam-macam ya Pak ya, tergantung ya kita skalanya ya. Katakanlah 80 juta. Kemudian Pak Sinaga ini para penatua, para pengurus gereja langsung bicara, ya kita ini ya kalau mau sound system ini merek Jepang kayak gini, merek Korea kayak gini gitu. Kemudian ada lagi Bu Devi membalas, ini kita harus analisa dulu. Ini kalau kita beli ada yang garansi 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Nah, ada lagi Pak Simbolan gitu ya, wah langsung bawa data harga dari 4 toko berbeda. Bu Linda langsung bertanya, ini cicilannya bisa cicilan enggak? Bisa cicilan 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan gitu kan ya. Wah Pak Maruli tanya, saya tunggu dulu, aku tanya gereja sebelah dulu, gereja sana, siapa tahu kita bisa nego, tukar tambah dan lain sebagainya. Wah semua sibuk Bapak Ibu. Ngomongin harga, cicilan, tipe, merek, garansi, semuanya heboh. Sampai Pak Pendeta angkat tangan, maaf ya boleh saya tanya. Oh iya Pak Pendeta gitu kan. Sound system kita rusak. Rusaknya di mana? Semuanya hening. Semua saling menatap. Pak William kemudian menjawab, Pak Pendeta sebenarnya enggak rusak gimana sih? Cuman kadang sound systemnya itu feedback. Tahu feedback ya yang keluar nih gitu ya. Cuman kadang ada feedback kalau Bu Devi ini loh nyanyi terlalu dekat sama mic, terlalu dekat sama sound system. Pak Pendeta mengangguk dengan bijak. Jadi solusinya beli sound system 80 juta atau minta Bu Devi mundur 30 cm. Semua langsung, oh ya Bu Devi saja yang mundur gitu kan ya. Lah
Ini kan bukan masalah sound system, ngerti ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita tuh kayak heboh, bingung tuh ngerti gak sih isunya apa gitu loh. Ini udah heboh berdebat dulu, pusing dulu tentang garansi merek. Cuman masalah ya elah, itu loh sound systemnya gak apa-apa. Yang harus dilatih bukan sound systemnya, tapi orang-orangnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita as simple as, do we understand the issue? Berapa kali sih kita marah, berantem sama orang, ujung-ujungnya gak paham gitu loh isunya. Makanya kan Yesus bilang, sudah ta belajar anggarannya, sudah ngerti ta menara itu butuh apa aja, dan lain sebagainya. Yuk Bapak Ibu kita sungguh-sungguh mengambil waktu untuk mengerti. Dan yang terakhir, memilih dengan hikmat, tadi yang pertama memperhatikan hati. Memilih dengan hikmat, yang kedua menuntut pencarian aktif. Hati-hati ya, kita punya kekuatan dipengaruhi oleh something yang tersembunyi. Ayo, jangan malas, kita cari hikmat. Lewat orang lain atau lewat mempelajari situasi dengan serius. Dan yang ketiga, memilih dengan hikmat mengarah pada pengenalan Allah. Mengarah pada pengenalan Allah. Ayat 5-6. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Allah dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Indah ya Bapak Ibu ya, setelah dikasih tahu cari hikmat, dengarkan perintah. Saya menduga, maka engkau akan mendapat jawaban. Maka engkau akan mendapat hidup yang lancar. Enggak endingnya apa? Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Keren banget ya firman Tuhan ya. Ujungnya itu apa sih? Gitu kan. Kita biasa kalau menilai keputusan benar atau salah berdasarkan apa? Hasil. Bisnis sukses, benar keputusan lo. Pernikahan bahagia, benar pilihan lo. Karir gemilang, benar jurusan lo. Gitu toh. Tetapi Amsal 2 menantang kita untuk menantang seluruh sistem ukuran seperti itu. Amsal ini menantang kita bahwa keputusan terbaik tidak selalu menghasilkan hidup paling aman. Melainkan membawa kamu lebih dekat kepada Sang Pemberi Hikmat, yaitu Allah sendiri. Itu kebenarannya di sini. Saya ulangi ya. Keputusan terbaik belum tentu menghasilkan hidup yang ternyaman. Tetapi pasti membawa kita lebih dekat kepada Sang Pemberi Hikmat, yaitu Allah sendiri. Misalnya seorang ibu yang punya konflik bertahun-tahun sama adik ipar. Sama ipar lah gitu ya. Tentang warisan. Wah ini kan sensitif ya. Anda memutuskan untuk mempertahankan posisi Anda. Karena secara hukum Anda benar, secara logika Anda benar, semua orang keluarga juga tahu ibu yang benar. Ibu tetap ke gereja, pelayanan. Tetapi setiap kali nama ipar ibu disebut, ada sesuatu yang menguras hatinya. Sehingga ibu ini, dia memilih untuk menjangkau, mendatangi lebih dulu. Bukan karena ia salah, tetapi karena ia mengenal dia punya Tuhan yang lebih dahulu mengasihi ketika kita masih berdosa. Maka si ibu ini memilih, aku tak datang ke iparku, bukan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi untuk memulihkan relasi. Melepaskan tuntutan yang gak masuk akal, tuntutan yang mungkin yang bisa dilepas. Dan mengambil keputusan untuk mendoakan iparnya setiap hari. Itu keputusan yang diambil oleh si ibu ini. Dan itu keputusan yang mungkin buat kita aneh. Buat apa? Tetapi keputusan yang membuat dia lebih mengenali Tuhan. Kalau kita serius sama ini Bapak Ibu, maka ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Dari tadi kan saya cuma memberikan umum ya. Tapi bagian ini saya mau kasih beberapa, gak banyak. Misalnya hal seperti ini. Apakah keputusan ini akan merusak integritas saya atau melemahkan kesaksian saya bagi Tuhan? Kalau saya ngambil deal ini, saya masuk ke bisnis ini, apakah akan merusak integritas saya? Kalau saya ngambil job ini, apakah akan membawa saya lebih jauh dari komunitas iman
yang mengenal saya. Kadang-kadang kan orang kan nggak peduli tentang gereja kan. Yang peduli mana pekerjaan yang paling bagus, mana kantor yang paling keren, mana deal yang paling mantep. Tetapi jauh banget ke sana nggak ada menjauhkan kita dari komunitas orang percaya. Atau bahkan yang ketiga, ada nggak ya pilihan lain yang bisa membuat hidup saya memberi dampak yang lebih besar bagi kerajaannya? Atau pertanyaan ini, apakah keputusan ini membuat saya lebih bergantung kepada Allah atau keputusan ini membuat saya lebih bergantung kepada diri saya sendiri? Misalnya seperti itu. Bapak Ibu, saya tahu ini jarang jadi pertimbangan yang serius. Ya kan? Kalau kita boleh jujur ya, kita jarang banget nanya kayak gini-gini nih. Pada saat kita di jalan persimpangan, jarang banget. Jarang banget. Karena saya menduga saudara dan saya, kita sangat pragmatis, benar ya? Kita sangat pragmatis, apalagi orang Tionghoa gitu kan, yang penting cuan. Tetapi semua anak Tuhan perlu dengan serius mempertanyakan ini, menurut saya. Saya tahu, jarang kita mempertimbangkan ini dalam pengambilan keputusan, saya paham. Tetapi mari, sebagai anak Tuhan, saya rasa kita perlu sih dengan serius mempertanyakannya. Bukan untuk mempersulit hidup, maksudnya bukan untuk mempersulit hidup Bapak Ibu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah undangan supaya kita punya hidup lebih dalam gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Bukan untuk mempersulit, tetapi undangan supaya kita punya hidup dengan kedalaman. Karena ingat, tujuan akhir bukan hidup yang paling aman atau paling nyaman, tetapi hidup yang paling mengenal Allah. Yesus kan pernah berkata, inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal itu? Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya tahu Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan yang kita mau adalah hasil. Paham saya. Tetapi bagaimana kalau kita juga melihat yang lebih penting? Kalau aku ambil keputusan ini, apakah lebih memuliakan Tuhan? Apakah lebih mengenal Tuhan? Dan mungkin pada saat kita mempertimbangkan pertanyaan seperti ini, pada saat kita mengambil keputusan seperti ini, kita akan kaget sih cara Tuhan pimpin kita. Dan yang terakhir, maka ditutup dengan ini. Ayat 7-8, jarang ada yang ngomongin, kok pasca keputusannya gimana? Kalau kita udah ngambil keputusan, now what? Gitu. Puji Tuhan, Amsal memberikan kita penghiburan. Ayat 7-8. Iya, Tuhan maksudnya, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan. Dan memelihara jalan orang yang setia. Aduh, indah banget ya. Menjaga jalan, memelihara jalan orang-orang yang setia. Aduh, indah banget ya Bapak Ibu ya. Allah itu menjaga orang yang memilih dengan setia. Allah menjaga orang yang memilih dengan setia. Kadang kita merasa, kalau dari Tuhan, maka pasti ada damai sejahtera. Mungkin. Tapi seingat saya dulu waktu mau menikah sama istri, nggak damai sejahtera sih. Damai dan bingung dan takut. Nggak mesti loh Bapak Ibu ya. Tapi benar nggak? Benar, saya yakin. Kadang-kadang kita merasa, kalau saya sudah ngambil keputusan, pasti semuanya lancar, jaya. Tidak ada tekanan, tidak ada masalah gitu kan. Tapi Yesus gimana? Dia ngambil keputusan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Apa yang terjadi? Salib. Maka Bapak Ibu, setelah kita mengambil keputusan, kita tuh diajak untuk lebih dekat sama Tuhan. Itulah mengapa mengambil keputusan itu berkat, bukan beban. Tidak menjamin hidup yang mudah, tetapi menempatkan kita dalam jalur penjagaan Tuhan. Saya ulangi ya. Pada saat kita say yes to God, mengambil keputusan menempatkan Kristus, kemuliaan Allah. Tidak menjamin hidup yang mudah, tetapi menempatkan kita dalam jalur penjagaan Tuhan. Itu Bapak Ibu, itu penghiburan bagi kita. Kita mungkin ngambil keputusan yang keluarga kita bilang, ngawur kamu, aneh kamu, kok gitu gak mau ambil, kok gitu kamu lewatkan, kamu buang-buang kesempatan. Tetapi kita tahu ini kesempatan ini adalah keputusan yang memuliakan Tuhan.
Keputusan yang sesuai dengan firman. Keputusan yang membuat kita lebih berdampak bagi kerajaan Allah. Kita tahu itu. Maka pada saat kita ambil keputusan, kita bisa yakin God will provide. Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara, ketaatanku sama Tuhan gak mungkin sia-sia. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok saya bisa yakin ngomong gitu? Dengarkanlah Injil seperti ini. Next slide. Bapak Ibu, Injil tidak hanya memberi kita pengampunan. Injil, karena karya Kristus, kita dipulihkan untuk membuat keputusan yang memuliakan Allah. Aduh, itu yang paling keren tuh. Karena kita itu punya Yesus ya. Kita tuh bisa ngambil keputusan yang gak cuma pragmatis gitu loh. Tetapi benar-benar memuliakan Allah. Sehingga kita bisa merasakan ini loh dijaga Tuhan tuh kayak gini gitu. Dan ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita tidak lagi harus menavigasi hidup sendirian. Allah sendiri memimpin kita dari dalam. Ini gak ada bukunya. Ini nggak ada AI, nggak ada textbook, nggak ada laporan yang bisa mengalahkan suara Tuhan dari dalam. Benar apa benar? Karena kita punya Roh Kudus, maka kita bisa yakin sih. Kalau benar begitu, karena kita punya hati yang mau menyenangkan Tuhan, karena kita punya Roh Kudus yang membimbing langkah kita, Bapak Ibu, jangan tertekan, tidak usah tertekan lagi mengambil keputusan. Kalaupun kita tanda kutip salah, don't worry, Tuhan kasih kita kekuatan menanggung konsekuensinya. Sehingga kita gak tenggelam dalam badai, harusnya gini, harusnya gitu. Kadang-kadang ya kita bisa terjebak kan dalam kepikiran, sudah ngambil keputusan jebret, wah kok gak sesuai ya, wah harusnya gini gitu kan. Gak usah Bapak Ibu, tenang aja. Kenapa? Karena kita sudah komitmen Tuhan, aku taat, aku sudah mengambil keputusan sesuai dengan hikmat yang ada, aku udah tanya orang, aku udah belajar situasi, dan aku mau menyenangkan engkau. Udah, aku percaya, no matter what happens, Tuhan akan jaga. Maka Bapak Ibu, kita benar-benar bisa merasakan ini sih. Ini yang kutipan yang terakhir dari saya. Setiap keputusan adalah kehormatan yang Tuhan percayakan kepada manusia. Ketika kita melihat pilihan sebagai kesempatan untuk mentaati Dia, persimpangan hidup berubah menjadi tempat sukacita. Mungkin ada di sini yang merasa, aduh Pak, memilih, mengambil keputusan, beriman tuh beban gitu ya. Tapi coba dipikir dari sisi lain. Ini, Tuhan kasih kita kehormatan, kepercayaan, make a choice. Tuhan gak tulis di langit, Pak, lakukan, enggak ada gitu-gitu ya. Tuhan enggak kasih kita kode-kode tersembunyi. Bu, lakukan, enggak. Kenapa? Dia kasih kita kehormatan, memilih. Kasih kita kehormatan untuk mengambil keputusan. Kesempatan untuk mentaati Dia. Menjadi murid yang baik. Sehingga pada saat kita mengambil keputusan, mungkin buat beberapa dari kita tuh enggak nyaman, enggak enak, kita takut kalau salah gimana gitu ya. Tapi saya berdoa sih, persimpangan hidup berubah menjadi tempat sukacita. Bapak Ibu, ini bukan undangan untuk sembrono ya, bukan. Tetapi saya berdoa Injil memberikan Bapak Ibu kebebasan untuk memilih dengan berani. Bahkan ketika kita gagal pun, bahkan ketika saat kita salah gitu ya ambil keputusan, identitas kita nggak runtuh. Tuhan tetap jaga kita. Kita bisa bangkit, kita bisa bertobat, kita bisa melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Sehingga benar-benar sih, saya suka ada seorang hamba Tuhan berkata begini, ultimately you cannot mess up your life. Dia bilang gitu. Pada ujungnya, kalau kamu miliknya Tuhan, kamu gak mungkin sih menghancurkan hidupmu sampai sebegitu parahnya. Gak mungkin. Kenapa? Dijaga, dipelihara, dilindungi. Sehingga kita ngambil keputusan yang salah pun, keputusan salah kita tidak keluar dari koridor penjagaan Tuhan. Pahami maksudnya Bapak Ibu? Inilah harapan yang Injil berikan. Maka make your choice. Ambillah keputusan itu. Jangan takut, jangan kecil hati. Cari Tuhan, dapatkan hikmatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada pagi hari ini. Di tengah situasi yang tidak stabil, di tengah tekanan yang selalu ada dan berubah setiap hari. Biarlah kami menjadi orang-orang yang penuh hikmat. Bisa memilih, bisa mengambil keputusan
bisa mengambil langkah bersama denganmu ya Tuhan. Kami mengakui kalau ada dari kami yang mungkin hati kami yang menyesatkan kami. Kami tahu firman, tapi kami menutup mata, menutup telinga. Ampuni kami Tuhan jika kami seperti itu. Kami mau hati yang siap mengikuti, sehingga pada saat Tuhan ngomong, kami akan gerak. Jangan sampai hati kami begitu gelap, sehingga Tuhan berhenti bicara. Tuhan, kami juga mau sadar kelemahan kami. Kami kadang gampang dipengaruhi oleh macam-macam. Sehingga kami malas mencari hikmat. Kami mau yang instan, mau yang gampang. Padahal Tuhan sedang mendidik kami. Saat kami mencari hikmat, kami mencari hati Tuhan. Tuhan tolong berbicaralah lewat orang-orang yang baik di sekitar kami. Orang-orang yang cinta Tuhan di sekitar kami. Tuhan berbicaralah lewat hikmat yang umum. Dalam kami mempelajari situasi, mempelajari dampaknya, pro dan kontranya. Itu bagian dari hikmat-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya, tolonglah hati kami ya Tuhan, yang kami seringkali takut kami ambil keputusan hanya berdasarkan pertimbangan pragmatis. Hanya berdasarkan hasil yang terbaik, hidup yang ternyaman. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami keberanian dan jaminan untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan hasil yang pragmatis, tetapi berdasarkan mana yang membuat kami lebih mengandalkan Tuhan. Mana yang membuat kami lebih mengenal Tuhan. Mana yang membuat kami lebih dekat sama anak-anak Tuhan. Mana yang lebih membuat kami lebih berdampak bagi kerajaan Allah. Bukan pertimbangan yang mungkin bukan pertimbangan yang paling pragmatis. Tetapi jelas pertimbangan yang paling penting untuk jiwa kami. Tuhan tolong kami. Sehingga anak-anak-Mu di gereja ini sungguh bisa menjadi anak-anak yang penuh dengan hikmat. Sehingga di tengah tekanan, di tengah masalah, di tengah situasi yang gak jelas ini, kami bersinar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Injil-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin, amin.